Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Hari ini kita kembali menyelami mutiara dari sosok paling mulia yang pernah berjalan di muka bumi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan perjalanan kita dalam menelaah Asy-Syama'il al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, dan kali ini kita sampai pada bab ke-5 dan bab ke-6. Keduanya membahas hal yang kelihatannya kecil, tapi ternyata menyimpan banyak makna tentang uban beliau dan tentang bagaimana beliau menyemir rambutnya. Dan seperti biasa, kita tidak cuma belajar tentang fakta sejarah, tapi juga tentang hikmah, keteladanan, dan cinta. Bab ke-5, uban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku semua, pernah nggak sih kalian membayangkan seperti apa wajah Rasulullah di masa tuanya? Apakah beliau beruban seperti kebanyakan orang? Apakah rambutnya memutih seiring bertambahnya usia? Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari beberapa sahabat bahwa uban Rasulullah sangat sedikit sekali. Bahkan ada yang menghitung jumlahnya dan mengatakan tidak lebih dari 14 helai rambut putih di kepala dan janggut Rasulullah. H.R. Anas bin Malik. Dalam riwayat lain, sahabat Jabir bin Samurah mengatakan, "Ketika aku melihat kepala dan janggut Nabi, tidak ada uban yang terlihat, kecuali sedikit di pelipis." Bayangkan ya, di usia lebih dari 60 tahun, beliau masih memiliki rambut dan janggut yang hampir seluruhnya hitam. Ini bukan berarti Rasulullah awet muda karena produk perawatan, tapi karena memang Allah ingin menjadikan beliau sempurna dalam ciptaan dan pancaran wibawa. Tapi menariknya, ada satu sahabat yang berkata, "Kami melihat bahwa uban beliau muncul karena turunnya surat Hud." Maksudnya adalah beban dakwah dan tanggung jawab yang begitu besar membuat Rasulullah terlihat menua, bukan karena usia, tapi karena beban amanah dari Allah. Subhanallah, betapa dalamnya cinta beliau kepada umat ini. Sampai-sampai perubahan rambutnya pun bukan karena umur, tapi karena memikirkan keselamatan kita. Bab ke-6, menyemir rambut. Apakah Rasulullah melakukannya? Lanjut ke bab berikutnya. Salah satu pertanyaan menarik yang sering muncul, apakah Rasulullah menyemir atau mewarnai rambutnya? Jawabannya agak bervariasi, karena memang ada perbedaan riwayat. Dalam sebagian hadis disebutkan bahwa Rasulullah mewarnai rambut dengan pacar dan katam. Katam adalah tanaman yang bila dicampur dengan pacar, bisa menghasilkan warna kemerahan atau kecoklatan. Namun, sebagian besar ulama menyatakan bahwa beliau tidak secara rutin menyemir rambut, karena seperti yang disebut di bab sebelumnya, uban beliau sangat sedikit, sehingga tidak ada kebutuhan untuk menyemir rambut secara teratur. Tapi yang menarik, sahabat-sahabat beliau seperti Abu Bakar dan Umar memang menyemir rambut mereka, dan mereka mencontoh Rasulullah dalam hal ini, baik yang langsung maupun secara umum. Apa hikmahnya? Lalu, kenapa Imam At-Tirmidzi mencantumkan bab ini? Apa faedahnya kita tahu tentang uban dan semir rambut Rasulullah? Jawabannya, ini bukan sekadar informasi fisik, ini adalah sisi kemanusiaan Rasulullah yang sangat dekat dengan kita. Coba renungkan, beliau punya uban. Itu manusiawi, beliau memperhatikan penampilan, itu bagian dari akhlak mulia. Beliau tidak berlebihan dalam mewarnai rambut. Itu menunjukkan sikap seimbang dan tidak riya. Bahkan dalam hal sekecil rambut pun, Rasulullah mengajarkan adab dan keseimbangan. Dan dalam konteks kita hari ini bisa menjadi panduan bagi yang ingin tampil rapi tanpa berlebihan. Motivasi untuk tetap menjaga kebersihan dan penampilan, terutama bagi para lelaki yang mulai tumbuh uban. Islam itu bukan agama yang menjauh dari hal-hal kecil, bahkan semir rambut pun, kalau diniatkan untuk merawat diri dan menghormati majelis, bisa bernilai ibadah. Sahabat-sahabatku, semakin dalam kita menyelami Asy-Syama'il al-Muhammadiyah, semakin kita sadar bahwa setiap sisi Rasulullah itu memantulkan cahaya kasih sayang. Bayangkan, beliau menjaga rambutnya, merawat tubuhnya, memperhatikan aroma tubuhnya, dan bahkan uban beliau muncul karena memikirkan umat ini. Apa yang lebih indah dari sosok seperti itu? Hari ini kita diajak untuk tidak hanya sekadar mengetahui tentang Rasulullah,
tapi meneladani. Jadi yuk mulai dari yang sederhana. Kalau kamu mulai beruban, enggak perlu minder. Rasulullah pun punya uban. Kalau kamu ingin menyemir rambut, silakan, asalkan tidak warna hitam murni, karena itu dilarang. Yang penting, niatkan untuk kebersihan, penghormatan terhadap orang lain, dan cinta kepada sunnah. Dan yang paling penting, jadikan penampilan kita sebagai cerminan dari hati yang ingin meneladani Rasulullah. Sahabat semua, semoga narasi ini bikin kita makin cinta sama Rasulullah. Karena mencintai beliau bukan cuma lewat salawat dan pujian, tapi juga lewat usaha meneladani setiap sunnah beliau, kecil maupun besar. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe, biar semakin banyak saudara kita yang kenal lebih dekat dengan sosok paling sempurna dalam sejarah manusia. Sampai jumpa di video berikutnya di mana kita akan gali lagi sisi-sisi menakjubkan dari kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.